Ya, pemerintah memutuskan meniadakan keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi pada tahun ini. Pemerintah pun menjamin dana yang telah disetorkan jemaah haji aman dan jemaah haji bisa mengambil kembali biaya perjalanan haji yang sudah disetorkan. Lalu bagaimana dengan proses pengembalian dana untuk para calon jemaah haji? Kami sudah terhubung dengan penyelenggara Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Pak Khoirizi, dan juga calon jemaah haji Supandi Rosmadi Singgi. Selamat siang, Bapak-bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Imran. Baik, saya ke Pak Khoirizi. Waalaikumsalam, Bapak. Sampai saat ini, dari data Kementerian Agama, sudah adakah calon jemaah haji yang meminta kembali biaya haji yang sudah disetorkan, Pak? Terima kasih Mas Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV One yang saya hormati. Tentu informasi yang kami dapat, data yang ada pada kami ada sekitar 8 sampai 1.000 orang lah yang sudah mengajukan untuk pengembalian. Apa alasan yang disampaikan untuk kemudian mengambil lagi dana setoran haji, Pak? Tentu kami sebagai pemegang atau pengelola atau melayani jemaah, kami tidak punya kapasitas untuk menanya untuk apa kepentingan mereka mengambil uang. Karena itu uang mereka, uang yang bersangkutan, uang jemaah. Jadi kami ketika dia meminta, tentu kewajiban kami untuk mengembalikan. Oke. Pengembalian dananya seperti apa, Pak? Terutama yang mendaftar ke Kementerian Agama, ini prosedurnya seperti apa? Karena kan mungkin beberapa jemaah haji yang kemudian punya niatan untuk mengambil dana mereka kembali. Ini bagaimana prosedurnya, Pak? Bisa dijelaskan? Baik, Mas Imran dan pemirsa TV One. Dana haji ini kan disetor dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap setoran awal yang jumlahnya 25 juta. Nah, ketika pemerintah dan DPR dalam Panja BPIH atau Panja BP sudah memutuskan biaya haji berapa, kekurangannya itulah yang akan dilunasi oleh jemaah dalam pembayaran tahap kedua. Saya ambil ilustrasi tahun 2020. Pemerintah menetapkan biaya haji yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar 35 juta. Sementara jemaah sudah menyetorkan setoran awal sebesar 25 juta. Maka kewajiban jemaah untuk melakukan setoran lunas sebanyak 10 juta. Nah, uang 10 juta inilah yang bisa diambil oleh jemaah manakala dia akan penundaan keberangkatannya dalam musim haji berjalan. Ya, prosesnya pertama, ya silakan lanjutkan, prosesnya Pak. Pertama, jemaah mengusulkan secara tertulis untuk meminta kembali setoran lunasnya dengan melampirkan pertama adalah permohonan tertulis, yang kedua bukti setor lunas asli, melampirkan fotokopi, kemudian melampirkan nomor rekening, kemudian melampirkan nomor HP yang bersangkutan. Kemudian Kementerian Agama Kabupaten Kota melakukan verifikasi. Setelah dinyatakan verifikasi itu absah, maka Kementerian Kabupaten Kota meneruskan itu ke Kementerian Agama Pusat, dalam hal ini Dirjen PHU, untuk memasukkan ke dalam data Siskohat kita guna meneruskan kepada BPKH untuk melakukan pembayaran melalui BPS BPIH yang sudah ditunjuk. Oke, saya mau ke Pak Supandi sebagai calon jemaah haji yang tahun ini nampaknya harus menunda lagi keberangkatannya. Pak Supandi, sudah mendengar informasi mengenai peniadaan pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Pak? Oke, terima kasih, Pak. Sebelumnya Pak Imran ya, Pak ya? Iya. Iya. Kalau informasi jemaah haji tidak keberangkatan kita itu, memang saya dapat informasi juga dari media, Pak. Hubungan saya bisa berlangsung dengan. Jadi dapatnya dari media, Pak, ya, tidak langsung dari Kementerian Agama? Ya, yang kita di Kementerian Agama, namun kita kan lihat dari media. Maka pada kesempatan ini saya mencoba menanyakan langsung kepada Bapak Dirjen Haji, seperti apa penjelasannya kami ini tidak bisa berangkat, karena kalau saya boleh bercerita,
Kami sudah menunggu dari tahun 2012 dan keberangkatan itu kita pertama tahun 2020. Nah, ini mungkin tahun kedua untuk kami tidak berangkat. Demikian Pak yang mungkin bisa saya tanyakan Pak. Oke, Pak Hoiri ada pertanyaan dari Pak Supandi tadi, tapi nanti kita jawab usai jeda. Kita iklan dulu, nanti kita akan langsung meminta jawaban dari Pak Hoiri. Sesaat lagi di Kabar Siang, tetaplah bersama kami.